Ahmad Fauzin yang telah menerima kami untuk audiensi di Kemenang RI. Sebelumnya perlu kami pertegas, kami yang tergabung dalam Simpul Pemuda Lintas Agama dan Keyakinan mengadakan aksi di depan Kemenang ini bukan mau anarkis dan sebagainya, bukan. Tapi kita ingin mengingatkan kembali, saling menasihati lah, begitu bahasanya. Karena apa yang pernah digaungkan oleh Pak Kiai Lukman sebelumnya adalah menggaungkan tentang moderasi beragama. Yang ini kan harus kita jaga bersama, bahwa kita sebagai umat beragama harus dimoderasi agar apa menjadi agama, menjadi umat yang toleransi dan keberagaman dan kemanusiaan dan begitu. Nah, selanjutnya juga yang kami lihat, mohon izin Pak Ustadz, bahwa selama ini Kementerian Agama belum memberikan statement atas polemik yang terjadi terhadap Pondok Pesantren Al-Zaitun dan juga Syekh Panji Gumilang. Nah, dan sejatinya memang persoalan agama di bawah nama Kementerian Agama, bukan di bawah nama ormas apapun itu, sekalipun berada ulama dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu saya di sini Afiquddin Ansori selaku Direktur Eksekutifnya dari Simpul Pemuda. Ada Bang Efri dari Insan Perfilman. Ada juga dari Medan, Bang, Rantau Melayu. Saya Muammar dari PSM Rantau Melayu. Dan juga dari perwakilan mahasiswa di Jakarta. Bang Efri. Nah, alhamdulillah Bang, sebenarnya kita udah mengaji melakukan kajian sudah lama persoalan ini. Makanya kami sudah buat legal opinion-nya. Adapun yang kami lihat semuanya, ini saya membahas perihal permasalahan agamanya yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Untuk yang selanjutnya perihal yang lain menurut teman-teman saya. Adapun perihal agamanya yang menjadi polemik sebagaimana persoalan khotib perempuan, sholat Jumat, itu bagi kami sudah terjadi lama. Hanya saja kalau kata Imam Ali itu anas adahu najahilun, musuhnya manusia adalah kebodohan. Nah, sehingga masyarakat yang awam dan tidak tahu dan tidak mengenal akan pandangan ini memusuhi pernyataan Syekh Panji Gumilang. Kemudian juga kami melihat adanya tendensius media nasional terhadap persoalan Syekh Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mohon maaf, saya bukan dari Syekh Panji Gumilang, bukan. Justru kalau saya boleh jujur, saya dari keluarganya almarhum Mbak Toha Hasan dari Lamongan. Nah, adapun kenapa saya menyinggung media nasional, beberapa persoalan contohnya ialah Al-Quran yang dinyatakan oleh Syekh Panji adalah perkataan Nabi Muhammad dari wahyu, dan itu memang nyata dalam Al-Quran dan ada dalam surah Al-Haqqah dan juga dipertegas dalam Quran surah Asy-Syura ayat 1, sehingga ada diksi yang dirubah Pak Kiai, yaitu di media nasional adanya perubahan Al-Quran menjadi karangan Nabi Muhammad, kata Panji Gumilang. Nah, kami melihat antara karangan dan perkataan ini sangat berbeda maknanya. Yaitu menurut KBBI karangan adalah menghayal-hayal, membuat sendiri, tapi kalau perkataan bisa dideklar atau didikte oleh yang lain atau diwahyukan bahasanya. Nah, yang selanjutnya ialah yang saya lihat di media nasional itu adanya penetapan tersangka penodaan agama ini perihal pernyataan Syekh Panji Gumilang terkait Allah tidak mengerti bahasa Indramayu. Itu sebenarnya nggak begitu. Yang saya lihat itu Allah menegaskan, Bang Panji menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Nabi Muhammad, perkataan Nabi Muhammad, bukan perkataan Allah. Sehingga Allah tidak berbahasa Arab. Nah, Bang Panji juga menambahkan lagi, kalau Allah berbahasa Arab, nanti gimana kalau bertemu orang Indramayu? Kan nggak bisa, bahasanya begitu. Sehingga pernyataan yang demikian ini harus kita tampilkan seutuhnya, jangan dipotong-potong, sehingga menimbulkan kekeruhan di masyarakat. Adapun itu, kenapa kami kesini juga mengingatkan bahwa kita ini kan umat beragama, dan dimana keagamaan kita menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, sebagaimana kalau dalam hadis Nabi, lebih baik menunda hukuman orang daripada menghukum orang dan kesalahan yang ringan dengan hukuman yang berat. Itu hadis Nabi. Oleh karena itu kami berharap kepada Kementerian Agama, jika memang mau diproses Bang Panji Gumilang dengan dugaan yang telah atau penetapan tersangka yang sedang berjalan ini, kami mohon ditangguhkan. Kenapa? Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah disahkan menjadi KUHP terbaru bagi negara kita. Dan itu pasal 156 KUHP sudah dihapuskan dengan adanya pasal 600.
bahwa itu sudah nggak berlaku. Artinya negara kita ini negara yang ingin menjamin hak asasi manusia, Pak Kiai. Oleh karena itu kami berharap kepada Kementerian Agama agar mendorong pihak kepolisian dan pihak kepresidenan untuk menangguhkan, setidaknya itu paling minimal dari kami. Jika memang tidak bisa membebaskan, mohon ditangguhkan Syekh Panji Gumilang ini hingga tahun 2026, yang dimana tahun 2026 lah baru berlaku KUHP yang baru. Nah, kenapa? Karena pejabat publik memiliki hak untuk moratorium penangguhan, dan juga terutama oleh presiden. Oleh karena itu kami mendorong Kementerian Agama agar marilah kita bersama-sama, kita adalah negara yang menjamin hak asasi manusia kok. Jangan sampai persoalan agama dijadikan sebagai politisasi, memenjarakan orang lain yang berbeda. Oleh karena itu kita minta minimal Syekh Panji Gumilang ditangguhkan. Jika memang tidak memungkinkan untuk dibebaskan, kan begitu saja. Ditangguhkan sampai tahun 2026, yang dimana KUHP yang baru bisa dijalankan seutuhnya. Itu saja. Selanjutnya ada penambahan? Saya simpatik aja Pak. Saya mengenal Al-Zaitun itu karena kami orang film itu kalau hunting lokasi itu kita istilahnya kita obok-obok sampai ke dapur-dapurnya. Nah saya cuman ya agak agak riskan mendengar berita-berita yang ada di TikTok menyatakan di sana itu ada narkoba ya kan, ada tengkorak orang ditemukan dengan kepolisian, itu kan semua diedit semua itu. Nah itu makanya seperti Buya bilang, Kementerian Agama itu harus bicara, karena itu kan bicara pesantren itu ada 7.000. Bayangin untuk makannya aja saya tanya gimana sih cara masaknya, saya datang ke dapur ternyata udah teknologi semua masaknya. Oh sekian menit jadi, oh pantas. Kita takut bohong kan. Lantas kegiatan-kegiatan yang ada di, nggak apa-apa sih kita ini, kegiatan-kegiatan yang ada di Al-Zaitun itu. Makanya saya selalu menyatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kunjungi Al-Zaitun. Kayak Kementerian Agama harusnya kunjungi, lihat dong 1.200 hektar apa aja ada yang dalam. Ternyata saya sebagai orang film waktu hunting kekaget-kaget, kok ada sekolah bukan hanya teori tapi praktek, ribuan peternakan sapi, kambing, kebiri, lantas ribuan ikan, peternak ikan, lantas sawahnya ratusan hektar dikerjain oleh masyarakat Indramayu bagi hasil, lantas dia punya pabrik penumbuk padi, kapasitas 100 ton sehari. Saya bilang dahsyat ini. Nah, makanya ketika saya dengar itu tadi bahasa sepotong-potong, dia punya rekening 250 rekening. Saya sempat tanya Mas Every, sekarang kan zaman digital. Kalau urusan beras itu satu rekening, urusan perikanan satu rekening, peternak satu rekening. Nah, jadi banyak rekeningnya. Kenapa atas nama saya? Saya pembinanya. Kalau atas nama Epi, uangnya bocor dong katanya. Nah, itu logika. Nah, yang saya sedih kadang-kadang seorang pemimpin, seorang menteri, tapi bicara tentang kesalahan-kesalahannya saja dan sepotong-sepotong menyatakan bahwa rekeningnya banyak. Jadi kan membuat masyarakat itu ini jadi tanda tanya, jadi yang menciptakan gaduh itu dari pemimpin kita. Maunya seperti pada kita dulu, kalau ada kesalahan kekeliruan C, panggil, duduk, kita bertengkar di meja gitu, diskusi, jangan ngomong di media. Jadi tidak salah diikutin masyarakat itu, disambung-sambung gambar penangkapan narkoba di mana, disambung ke Al-Zaitun. Saya ketawa aja gitu. Saya pun kemarin rapat di Parpi, di Persatuan Artis Film Indonesia. Itu teman-temanku udah termakan semua ketika saya bicara soal itu. Iya katanya ketemu tengkorak, saya diem aja, buat apa saya debat. Berarti kan isu-isu itu udah. Nah bayangin itu, sebetulnya kementerian itu kan bisa meredam kayak Kompo Info kan, berita-berita. TikTok itu kan dulu kan mainan anak-anak. Bayangin pemakai TikTok terbesar di dunia ini termasuk Indonesia. Bayangin berita tampak saring itu, sampai orang jual ketek pun ada. Sedih nggak negeri ini? Akhirnya kan seorang sekelas Al-Zaitun, dia itu kan orang tua Pak, umurnya udah mau 80 tahun. Kalau Pak Harto masih hidup, marah Pak Harto. Kalau Habibie saya, Al-Zaitun kan ciptaan negara itu, bukan ciptaannya Sepanci itu. Laboratoriumnya negara dulu tuh Al-Zaitun.
Masa intelijen nggak tahu tentang apa ada yang dalam? Saya aja masyarakat biasa tahu kok. Oh dia punya usaha ini, punya usaha ini, hebat aja itu. Bener-bener kemandirian itu. Saya nginep di sana berminggu-minggu. Kalau sarapan pagi itu saya dialog ternyata orang Malaysia. Dari mana Pak Cik? Dari Malaysia katanya. Udah lama anak ibu ke sekolah. Oh dari kecil sampai mahasiswa. Singapura, Qatar, Brunei. Saya bilang bukan hanya bangsa Indonesia, internasional Pak. Apalagi saya tanya kurikulumnya apa? Kalian punya sendiri? Enggak. Kurikulum Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini buktinya. Ada akte atau apa saya nggak tahu tuh. Sertifikat ini kurikulum Kemdikbud ini. Setara apa? Akreditasi. Starter A unggul. Akreditasi A unggul. Bayangin berarti anak-anak sana tuh cerdas. Nah, sedih kita gitu loh. Kita sebetul beliau, kita bukan Al-Zaitun, kita melihat ini, waduh janganlah. Kalau memang mau pengalihan isu, jangan begitu caranya. Sekarang kasih contoh, di mana sekolah pesantren sekelas Al-Zaitun yang lengkap ya? Al-Zaitun itu lengkap Pak, lapangan olahraganya ada 7 Pak, ada kapasitas 7.000 penonton. Itu kan bisa negara pakai gitu untuk latihan apa, tempatnya juga. Di dalam sebelum negara bicara emisi, Al-Zaitun sudah menciptakan bahwa tidak boleh kendaraan bermotor di dalam itu kecuali sepeda, guru, dosen, kecuali tamu. Dia sudah menciptakan. Satu lagi, tidak boleh merokok. Kalau ada yang merokok, jangankan siswanya, pengurus, dia polisi pernah dia tegur karena merokok. Apa saya bilang? Kenapa nggak boleh saya? Merokok itu kamu tahu nggak? Dia ngomong sama saya, jembatan emas menuju narkoba. Berarti ini orang kan bagus. Kalau orang sudah mempunyai etika pikiran kayak gitu, nggak mungkin lah nyanyi kali ya. Itu aja yang bisa kami sampaikan sebagai warisan kami. Ya kami minta dari Kementerian Agama ya berlaku lah. Gitu. Pak Kiai semua pada tahun 2016 kontestasi politik bagaimana? Mohon maaf ya. Hinanya perpolitikan agama. Ada orang Islam yang meninggal tidak mau disolatkan karena berbeda pilihan. Jadi juga permisi sebelumnya, kita sebelumnya juga merasa terpanggil. Kita jauh-jauh dari Medan dan juga ada dari Aceh, ada dari Kepulauan Riau. Alangkah sangat disayangkan bagi pemerintah dikarenakan kasus ini sebenarnya sudah sangat besar. Namun langkah-langkah yang kami lihat dari Rantau Melayu, melihat langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah itu tidak sepadan, tidak seimbang dengan berita yang disiarkan. Artinya tadi seperti yang diucapkan oleh Bang Epri tadi bahwa kementerian sendiri atau segala macam itu tidak ada, tidak pernah hadir ya Bang ya. Sementara kami yang jauh-jauh dari daerah, karena berita itu mencuat, kami langsung ke TKP. Bahkan kami kemarin dari tanggal 31 loh Pak, kita turun sampai sekarang kita belum balik, hanya untuk melakukan investigasi ke Al-Zaitun. Jadi sangat disayangkan gitu, sangat disayangkan. Padahal kita menganggap Kementerian Agama dalam hal ini lebih kredibel, yang lebih punya hak, lebih kredibel untuk melihat ataupun untuk menata ini sebenarnya apa sebenarnya kasus yang sebenarnya. Itu mungkin Bang tambahannya Bang. Kita kayak kementerian ya, ngelihat dapurnya, ngelihat kamarnya, gitu. Beralangan kapalnya. Hanya simpatik aja karena gerah dengan berita ini. Kita lillahi ta'ala kok, demi Allah nggak ada yang bayar, nggak ada aja. Saya aja begitu dengar mereka mau, saya hadir. Nah bisa aja saya kumpulkan ini, tapi kan selalu saya telepon si Abi, jangan demo. Nanti wali murid jutaan ikut, nanti nggak boleh mereka itu. Bayangin tuh, orang tua semua Pak yang di Al-Zaitun tuh. Jadi kita tuh kayak saya nih ngelihat saya Panji itu kayak ngelihat orang tua kita. Sedih loh, tidak ada lagi orang seumur hampir 80 tahun yang masih memikirkan NKRI. Ya kan selepas dari mungkin ada kekeliruan dia, kesalahan dia. Tapi kan memang kita menyatakan duduk, diskusi, musyawarah dan mufakat. Tidak bicara di media, membeberkan kesalahan-kesalahan. Mau jadi apa negeri ini kalau selalu menyelesaikan masalah lewat media? Mau semua top, mau semua populer. Populer juga ada resikonya Pak. Kita di film itu nggak lama, populer itu ada resikonya. Gitu. Itu aja.
Terima kasih, kami sudah diterima. Mohon disampaikan dengan Pak Menteri, karena saya lihat informasi dari Pak Menteri kita sendiri selama ini bagus-bagus saja ya, menilai Al-Zaitun. Dia juga tidak mohon support beliau juga untuk membantu. Kalau saya sih bukan ditangguhkan, bebaskanlah orang tua itu. Kalau dia punya kesalahan, ya dialoglah di meja, bertengkarlah di meja. Jangan bertengkar di media. Kalau di media hanya ikut semua masyarakat di TikTok apa, bertengkar aja di meja. Ya kan, kasihan bapak-bapak polisi kan. Kalau ada demo mereka turun, kalau ada apa-apa dia turun. Pas lagi enaknya mereka nggak pernah diajak. Itu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah urusan dari para penegak hukum ya. Tapi usulan dari teman-teman untuk bagaimana kita sebagai Kementerian Agama untuk mengusulkan penangguhan, karena kuncinya intinya kan itu ya. Nanti akan kami sampaikan bahwa bapak-bapak datang ke sini dengan mereka mengharapkan supaya ada proses penangguhan kasusnya. Kami itu yang paling minimal setidaknya bisa dikabulkan, karena mengingat beliau tadi usia sudah sangat di atas rata-rata 77 tahun. Ataupun jika memang mau diproses ya silahkan, tapi 3 tahun lagi ketika ada KUHP yang baru silahkan. Yang jelas apa yang menjadi harapan akan kami sampaikan kepada pimpinan supaya harapan dari teman-teman itu ya diketahui. Ini itu kami juga mengucapkan terima kasih dari datang ke sini menyampaikan unek-unek ya, menyampaikan unek-unek dan disampaikan secara elegan dan juga sudah disampaikan tidak anarkis, yaitu budaya kita. Jadi ya, karena itu kita terima apa yang menjadi usulannya, apa yang akan disampaikan kepada itu Mas. Terima kasih.